Jika kita mengeluh kekesatan hati, kekasaran jiwa, bahkan kondisi hati yang serba gelap dan terombang-ambing oleh ragam permasalahan, berzikirlah dan bacalah Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimakumullah mengatakan, aku disampaikan bahwa Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, janganlah kalian banyak berbicara kecuali zikrullah, karena bila itu dilakukan, hati kalian akan menjadi kasat. Sesungguhnya hati yang kasat adalah jauh dari Allah, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Saudaraku, jangan lihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain sebagaimana layaknya seorang petugas keamanan yang memata-matai kesalahan orang. Lihatlah pada dosa diri sendiri. Periksalah kemaksiatan apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Dalam posisi seolah kita sebagai seorang budak yang tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Berilah rizki kepada kami berupa keikhlasan dalam berkata dan beramal. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang terpelihara dari kebatilan, sebagai penyembuh dari penyakit yang ada di dalam hati, sebagai pelembut jiwa. Itu karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, yang maha mengetahui, yang maha gaib. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Bagaimana Al-Quran bisa melembutkan hati? Karena di dalamnya terdapat banyak firman Allah tentang surga, neraka, tentang sifat-sifat Allah, tentang janji-janji Allah yang bisa mengetuk hati dan jiwa seseorang. Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran, maka berilah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut akan ancaman Allah. Quran Surat Qaf ayat 45. Saudaraku, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga yang telah memicu kesadaran dan taubat Ibnu Mubarak, seorang alim, seorang mujahid, seorang yang zuhud. Mendengar ayat ini, Ibnu Mubarak merasa seperti dipukul oleh kayu. Suatu saat, ia mengambil kayu dan memukul dirinya sendiri. Tapi itu tidak menyadarkannya. Tapi ketika kayu itu berupa ucapan seseorang terhadap firman Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman? Ia mengatakan, Sudah ya Allah. Kayu yang dipegangnya kemudian ia hancurkan. Lihatlah lagi bagaimana riwayat pertaubatan yang terjadi atas Fudail bin Iyad rahimakumullah. Saat ia masih tenggelam dalam kemaksiatan, ia menaiki sebuah tembok rumah dan tiba-tiba mendengar seorang yang sedang membaca Al-Quran. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Seketika itu pula kesadarannya terusik dan ia mengatakan, Sudah waktunya sekarang ya Allah. Khusyuk dan obat kesesatan hati. Alhamdulillah, Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Kuat, yang Maha Memaksa, yang Maha Tinggi. Allah yang Maha mengetahui semua yang terlintas dalam pikiran, semua yang ada dalam kerlingan mata, semua yang tersimpan di dalam dada. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah pada masa panjang pada mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, saat turun ayat ini, para sahabat saling memandang satu sama lain dan mengatakan, "Apa yang telah kita lakukan?"
Diriwayatkan bahwa ketika itu para sahabat banyak tertawa dan bergurau setelah mereka mendapatkan kelapangan di Madinah. Kemudian turunlah ayat ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menganggap kekhusyuan kalian berkurang. Para sahabat kemudian mengatakan, kami sekarang akan khusyuk.